Halo guys, welcome back to my YouTube channel Maria Novilia. Jika ini adalah video pertama yang kalian tonton dari channel aku, welcome. Saya Maria Novilia dan akan ada updatean video baru setiap minggunya. Jadi make sure klik tombol subscribe, kemudian turn notifikasi on biar kalian jadi orang pertama yang tahu ketika saya upload video. Ya, oke guys, jadi akhir-akhir ini video-video saya seputar apoteker itu cukup sedikit banyak diminati oleh teman-teman calon apoteker di luar sana. Dan kemudian teman-teman juga suka kayak nge-DM atau bahkan ada yang kirim email itu minta dibahaskan soal apoteker yang bekerja di puskesmas. Tapi ini saya sedang terhubung dengan seorang apoteker yang jauh-jauh ada di suatu pulau. Dia itu bergabung di Nusantara Sehat. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu Nusantara Sehat itu Nusantara Sehat Kemenkes Republik Indonesia merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan yang bertujuan untuk memperkuat layanan kesehatan primer di Indonesia melalui penempatan tim kesehatan di daerah perifer atau di daerah-daerah terpencil. Nah teman-teman, berhubung Nusantara Sehat ini pas kemarin-kemarin mereka kan udah ada gelombang-gelombang penerimaannya dan cukup banyak peminat, dan ini berkesempatan ada juga seorang apoteker, dia ingin berbagi, namanya Apoteker Angela. Kita boleh sapa dulu Apoteker Angela, silakan untuk memperkenalkan dirinya. Hai, kenalin, aku Angela, apoteker dari Nusantara Sehat. Ya oke, Apoteker Angela, ini saya sudah ada beberapa pertanyaan di sini yang saya kumpulkan dari teman-teman yang sudah kirim-kirim DM. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu, Apoteker Angela itu bekerja di mana? Saat ini aku kerja di Puskesmas Meror. Itu termasuk salah satu daerah sangat terpencil di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Oke. Ya oke guys, jadi udah terjawab ya, Apoteker Angela ini bekerja itu di desa yang sangat-sangat jauh. Ya, kita lanjut di pertanyaan nomor 2 ya, Apoteker Angela ya. Ya, pertanyaan berikutnya ini, pengalaman Apoteker Angela selama bergabung di Nusantara Sehat itu seperti apa? Kalau pengalaman banyak banget sih ya pastinya, banyak suka dukanya juga. Aku banyak dapat teman dari NS ini. Jadi kalau ikut NS itu yang daftar ada dari Sabang sampai Merauke. Jadi teman-teman tuh banyak dari Aceh sampai Papua juga ada. Kita bakal dapat pengalaman seru dengan gabung sama teman-teman dari berbagai daerah. Terus kalau kita di penempatan, otomatis kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru kan ya, belajar kebudayaan baru, belajar bahasa baru, dan itu seru banget. Terus ini lagi nih yang paling seru. Kalau kita ditempatkan di puskesmas di daerah yang terpencil dan sangat terpencil, jadi otomatis sarananya tuh terbatas banget. Dari listriknya nggak ada, airnya juga nggak ada, atau jaringannya juga nggak ada. Bahkan aku waktu pertama kali datang tuh ya, jaringan internet nggak ada sama sekali, dan jaringan telepon atau SMS itu susahnya minta ampun. Kita tuh kayak harus naruh HP di atas pohon gitu buat dapet sinyal. Tapi gimana ya, itu benar-benar jadi pengalaman yang nggak terlupakan sih, yang mungkin nggak akan kita dapetin lagi seumur hidup gitu. Ini nggak akan pengalaman yang nggak akan kamu dapetin kalau kamu kerja di kota. Oh wow gengs, ayo siapa yang tertantang, yang punya semangat pas mendengar Apoteker Angela untuk sharing ini. Dan kan ada beberapa orang kayak gitu ya, ketika dikasih tantangan dia itu merasa semakin tertantang dan semakin berani. Ya ini cocok banget untuk teman-teman yang mau bergabung di Nusantara Sehat yang diadakan dari Kemenkes RI. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya ya. Ya, jadi Apoteker Angela ini masih ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan berikutnya adalah, nah Apoteker Angela mungkin bisa berbagi tips atau gimana sih caranya kalau misalnya teman-teman di luar sana calon apoteker yang sudah apoteker dan pengen gabung sama-sama di Nusantara Sehat untuk mengabdikan dirinya ke masyarakat luas, itu gimana caranya? Buat teman-teman yang mau ikut NS, kalian bisa cek di websitenya nusantarasehat.kemkes.go.id. Di situ pantengin terus kapan buka pendaftarannya, kapan seleksinya, dan kapan pemanggilan pembekalan. Kalian juga bisa lihat sih di Instagramnya di Nusantara Sehat.
Nah, untuk proses seleksinya, yang pertama kalian buat akun dulu ya di website itu. Terus kalian isi data, terus daftar online, terus nanti bakal ada pengumuman untuk lolos seleksi administrasi yang pertama. Terus untuk seleksi yang kedua itu tesnya offline, itu ada 3, ada wawancara, psikotes, sama FGD. Nah, itu dilaksanakan di 1 hari, jadi dari pagi sampai sore. Nah, itu nanti kalian pelajari lagi gimana cara mempersiapkan untuk itu. Ya, jadi kayak gitu ya teman-teman, cara kalau misalnya kalian pengen bergabung di Nusantara Sehat. Oke, Apoteker Angela, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi ya. Ini kan biasanya kalau misalnya kita kerja apalagi di daerah-daerah pedalaman seperti itu, tantangan apa yang dialami Apoteker Angela ketika gabung bersama-sama di program Nusantara Sehat ini? Mungkin boleh share dengan teman-teman di rumah. Kalau tantangan sebagai apoteker nih ya, di puskesmas, apalagi daerah yang sangat terpencil, itu biasanya nggak ada tenaga kefarmasian. Jadi pas aku datang ke puskesmas itu, ya benar-benar kita harus memanage dari awal banget gitu. Jadi emang harus kerja keras sih untuk menata semuanya. Ya, kerja keras ya. Terus kalau secara umum tantangannya medannya kali ya. Jadi tuh kalau di pedalaman kita tuh adanya namanya pusling. Jadi kita yang jemput bola, bukan pasiennya yang datang ke puskesmas, tapi kitanya yang lebih sering turun ke kampung. Nah, itu karena jalurnya lewat laut, kita tuh harus ngangkat barang berat-berat, obat-obatan semuanya diangkut, naik speed, terus dari speed turun dari speed tuh kita harus mendaki lagi, melewati gunung dan menuruni lembah gitu untuk sampai di desa. Itu sih tantangan terberat yang buat aku. Nah, mungkin ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh para calon apoteker atau apoteker di luar sana yang ingin bergabung di program Nusantara Sehat ini. Nah, Apoteker Angel, kalau misalnya masa pengabdian di Nusantara Sehat ini berakhir, akan seperti apa kita ke depannya? Kalau para purna Nusantara Sehat ini. Jadi maksudnya bekerja di manakah, atau bisa jadi apakah? Atau misalnya ada kelebihan apa yang kita dapat, benefit apa yang kita dapat, boleh di-share mungkin dengan teman-teman di rumah? Setelah purna NS, kita punya 3 pilihan. Yang pertama, kita bisa ikut NS lagi. Nah, tapi kita nggak perlu ikut seleksinya dari awal lagi. Kita cuma perlu ikut psikotesnya doang. Terus yang kedua, kita bisa dapat tugas belajar. Jadi kita bisa dibiayai oleh pemerintah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di universitas yang telah yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Terus yang ketiga, kalau kita ikut CPNS, tes CPNS, itu kita bakal dapat bonus 10 poin gitu dibanding yang lain. Jadi itu keuntungannya kita kalau udah purna dari NS. Ya, oke, itu teman-teman. Lumayan ya, ada 10 poin. Kalau misalnya teman-teman yang ingin menjadi aparatur sipil negara, itu kalian dapat tambahan 10 poin jika kalian udah menjadi purna dari Nusantara Sehat ini. Kemudian buat teman-teman yang mungkin bercita-cita untuk melanjutkan perkuliahan, ini mungkin agak sedikit mempermudah ya lewat si Nusantara Sehat ini, karena Nusantara Sehat juga bekerja sama dengan beberapa kampus untuk melanjutkan perkuliahan. Ya, Apoteker Angela mungkin boleh kasih pesan-pesan atau apa ya yang bikin supaya teman-teman calon apoteker atau apoteker di luar sana itu lebih semangat lagi. Silakan. Buat adik-adik calon apoteker, tetap semangat, jangan mudah menyerah. Tinggal sedikit lagi dan kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Nah, kalian udah bisa nentuin dari sekarang kalian mau kemana, passionnya kemana, apa mau di pelayanan, mau kerja di puskesmas, atau di apotek di rumah sakit, atau mau kerja di industri, atau di bidang distribusi, dan lain-lain. Fighting dari pesan dari Apoteker Angela itu untuk kalian tetap semangat. Ya, gimana jika kalian suka dengan video seperti ini? Jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian di like, di komen, di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And see you in the next video. Bye!